bisa membuat schedule berdasarkan lapisan-lapisan timbunan yang kita inginkan. Nah, ini Mas Taufik sudah ada. Mungkin bisa langsung kita mulai, Mas Taufik ya. Mas Taufik, bagaimana Mas Taufik? Ya, Pak. Oke, Mas Taufik, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan, kemudian rekan-rekan YIC BIM yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, pada saat ini ya sesuai dengan perjanjian saya kemarin, akan sedikit sharing mengenai penggunaan tools Dynamo pada Civil 3D untuk proyek, dalam hal ini proyek kami yaitu Bendungan Molang Ulu. Pada proyek kami sendiri memang belum lama kami mengaplikasikan Dynamo ini, mungkin sekitar 2-3 bulan. Jadi pada proyek yang sudah berjalan ada sebagian yang sudah dibuat dengan Dynamo dan ada yang belum. Baik, definisi Dynamo sendiri yakni menurut situs resminya yakni pemrograman visual yang bisa digunakan oleh programmer ataupun yang bukan programmer. Dalam hal ini saya sendiri sebenarnya bukan seorang programmer, tetapi sedikit menggunakan daripada Dynamo. Pada pemrograman sendiri biasanya menggunakan text-based programming, namun pada Dynamo menggunakan visual programming. Kemudian inilah tampilan Dynamo sendiri pada Civil 3D. Ya, dalam hal ini saya mungkin akan sedikit memaparkan mengenai Dynamo pada Civil 3D. Pada bulan lalu, rekan kita dari Jalan Tol memaparkan Civil 3D pada Revit. Pada dasarnya sama, toolsnya sama, cuma mungkin alur perintahnya juga sama, ada perbedaan-perbedaan mengenai nodes-nya. Pada Civil 3D tempatnya pada ribbon toolbars, pada ribbon manage, kemudian ada Dynamo dan Dynamo player. Kemudian bangunan Dynamo sendiri ada yang disebut dengan nodes nomor 1 ini, kemudian ada wire atau kabelnya ini, kemudian data flow-nya. Kemudian anatomi node sendiri, anatomi node-nya terdiri dari input, output, dan previews. Kemudian manfaat dari Dynamo itu saya kutip dari channel YouTube-nya CapNotes, yaitu terdapat fasilitas perintah yang tidak bisa dilakukan oleh Civil 3D OOTTB atau Civil 3D out of the box, Civil 3D yang basic. Kemudian dia bisa melakukan tugas berulang dan computational design. Dalam hal ini kami akan memaparkan mengenai melakukan tugas berulang pada Dynamo. Oke. Kami akan mengambil contoh proyek yang kami buat pada item timbunan tanah pada jalan akses ke powerhouse, tepatnya di sini, dan kami buat daripada komparasi waktu pengerjaannya dengan menggunakan Dynamo ini 1 orang, kemudian 2 jam, kemudian
tanpa dynamo ini dia bisa jadi 6 jam, bahkan mungkin lebih. Oke, kemudian alur pemrograman dynamo ya, karena ini adalah pemrograman ya, alurnya input, proses, dan output. Oke, kira ini tampilan bagaimana pengerjaan. Ini adalah ekspor dari Civil 3D, yakni solidnya, solid dari timbunan. Kemudian di solid ini kita bisa slice per STA, kemudian kita bisa slice per level, per elevasi, kemudian kita bisa memberi nama layer pada setiap objek, kemudian kita bisa import ataupun export Excel pada LOD 300, 400, dan bisa kita custom sendiri. Oke. Ini base-nya, database-nya mengenai LOD-nya, kemudian yang kita ekspor ke Civil 3D. Kemudian modul yang digunakan untuk membagi atau memotong objek solid per station STA seperti ini. Ini ada inputnya yakni timbunan tanah. Jadi objek ini, objek pada Civil 3D yang ini maksudnya, ini kami ambil per layer. Setelah per layer kami masukkan daripada STA-nya star n, jadi startnya dari 50, kemudian dia stepnya per 50. Itu sebagai contoh, bisa juga per 25, per 5 meter. Ya, kami tampilkan sini adalah per 50. Kemudian ini prosesnya, kemudian ini outputnya, solid slice by planes. Jadi dia akan men-slice by plane. Plane-nya diambil koordinat dari proses ini. Sini ada dari nama alignment, kemudian selection, kemudian start station, end station, kemudian koordinat pada stasiunnya sendiri, kemudian dibuat jadi plane-nya dan dipotong sesuai dengan plane. Kemudian modul dynamo yang digunakan untuk membagi per elevasi, sama konsepnya seperti tadi, by layer. Kemudian plane-nya, nah plane-nya yang dirubah, plane-nya diatur sesuai dengan elevasi. Ini elevasi awal, elevasi akhir, kemudian step slice-nya. Inputnya, prosesnya, kemudian outputnya. Kemudian modul yang digunakan untuk layer sesuai nama objek. Jadi setiap objek itu kita akan buat inisial untuk mempermudah koneksi data dari Excel ke Civil 3D ataupun sebaliknya. Jadi objeknya kemudian LOD, kita ambil data dari LOD 300, ini nama objek. Dari LOD 300 nama objek tersebut itu akan dirubah menjadi nama layer. Kemudian modul yang digunakan untuk import data dari Excel ke Civil 3D. Ini data Excel-nya kita input di sini. Kita input data Excel, kemudian barisnya keberapa, kemudian kolomnya kita input, kemudian property set-nya, nama property set-nya diinput, sehingga nama-nama yang ada di Excel bisa terinput secara otomatis pada objek. Kemudian modul yang digunakan untuk tadi import. Nah, ini ekspor. Jadi data dari ekspor tadi kita akan keluarkan lagi ke dalam bentuk Excel. Mungkin ada yang kita ganti-ganti secara manual, bisa kita keluarkan lagi untuk mempermudah koreksi dan lain sebagainya. Oke, ini adalah bisa kita tampilkan di 4D-nya.
Ini hasil slice tadi ini. Kemudian kita combine sama data yang di Excel tadi. Langsung kita pilih data source, kemudian send by layers, langsung terbentuk seperti ini dan bisa kita apply. Oke. Saya akan menampilkan dalam model mendemokan secara langsung cara kerja Dynamo. Sebelumnya Pak, bisa terlihat ini Pak ya? Terlihat Mas Taufik. Oke. Jadi ini adalah plan-nya. Pada jalan ke powerhouse ini